Selamat pagi saudara, kini saatnya Anda menyimak ulasan Harian Kompas edisi hari Sabtu 6 Juli 2013 dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Bambang Sigap Sumantri. Selamat pagi Mas Bambang. Selamat pagi ya. Mas, ini masih terkait dengan gempa Aceh yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Ini bantuan susah sekali masuk ke dalam lokasi-lokasi pengungsian, ini apa sebenarnya yang terjadi Mas? Iya, Kompas pagi ini memberitakan mengenai dampak gempa bumi 6,2 skala Richter itu. Yang mengejutkan adalah ada satu desa di Kecamatan Ketol, desa namanya Desa Serempah, yang diberikan itu hilang karena longsor. Betul. Jadi terjadi pergeseran di bumi ini, kemudian mengakibatkan permukaan longsor. Ada sekitar 19 kakak atau lebih dari itu ya, yang hilang di situ, yang masih belum ditemukan sampai sekarang ini. Jadi gempa bumi ini kan di daerah dataran tinggi ya, di Gayo. Di Gayo ini kan di atas, sehingga memang ketika ada gempa bumi akan membuat tanah-tanah di situ longsor. Ini yang perbedaannya gempa kalau di dataran rendah, mungkin di daerah kota yang landai begitu, mungkin tidak separah ini. Yang parah itu juga ketika mengakibatkan longsor, rumah ambruk, kemudian masjid ambruk. Ini juga kemudian ketika mereka harus tidak bisa masuk, harus berada di luar ruang, itu hawa dingin itu yang masih terus menerpa ya, karena suhu di Gayo itu antara 12 derajat sampai 23 derajat Celcius. Ya kayak sangat dingin ya. Nah, sangat ini dingin. Melihat kondisi seperti ini, cuaca yang begitu dingin, akhirnya banyak pengungsi yang juga akhirnya terkena penyakit dan bantuan pun juga terisolasi untuk masuk masih minim sekali bantuan. Iya, masih minim. Bagaimana? Harus ada terobosan ya, saya kira. Harus ada terobosan untuk memecahkan bagaimana upaya ini. Apakah ini perlu dilakukan segera, mungkin secara masif gitu ya, secara masif pertolongan itu dari pemerintah daerah, dari pusat itu dengan berbagai cara. Kalau tidak mungkin buntu lewat darat ya, mungkin harus lewat udara. Ini semua harus segera dilakukan, karena kalau tidak mereka akan hawa dingin akan makin membuat mereka selain gampang lapar juga gampang terkena penyakit. Nah, ini makin darurat kondisinya. Mas Bambang, ini terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apakah memang kemarin Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa diserahkan kepada pemerintah daerah untuk membantu atau menangani masalah bencana yang ada di Aceh ini? Kenapa pemerintah pusat tidak mau langsung turun tangan? Saya kira mungkin mereka ingin memberi melihat dulu ya gitu ya. Kalau melihat dulu ke tingkat keparahannya, mungkin belum mereka ketahui betul tingkat keparahannya di lapangan. Kalau kita akan terus beritakan, media terus memberitakan, ini harapan kita adalah menyadarkan pemerintah pusat akan urgensinya bencana ini. Bencana ini tidak memerlukan perhatian serius karena kondisi tadi yang terpencil tadi. Betul. Yang membuat infrastrukturnya rusak tadi itu. Mungkin korbannya tidak, ya tetap harus care ya, artinya ini manusia, satu pun harus manusia, bukan kita jangan kemudian menghitung secara statistik. Saya kira tidak seperti itu, tapi kemanusiaan ini yang perlu selalu ditumbuhkan, selalu dikembangkan. Ini perlu, satu nyawa pun kalau memang kita perlu cepat ya haruslah gitu ya. Ditindak. Dan lantas selama ini apa yang dipikirkan oleh pemerintah? Ya, harapan kita ya supaya fokus juga lah, karena memang bencana ini harusnya memang ada suatu ada seksi khusus bencana yang harus terus-menerus ada gerak cepat gitu ya. Karena memang kita ketahui kan seluruh Indonesia itu, apalagi Aceh itu kan kerawanannya itu kan memang banyak sekali bencana di sana ya, bencana alam oleh tsunami, oleh gempa, oleh longsor, oleh letusan gunung berapi. Dan ini saya kira mungkin dari pemerintah provinsinya juga di Aceh juga memerlukan ada mitigasi yang saya kira lebih daripada provinsi manapun, supaya hal-hal seperti ini bisa cepat ditangani. Mas Sigap, ini kita beralih sedikit ke mancanegara. Ini terkait lengsernya Presiden Muhammad Mursi. Mas Sigap,
yang bisa kita flashback kembali, Presiden Muhammad Mursi ini terpilih dalam pemilihan bebas tentunya ya, yang dipilih demokratis oleh warga Mesir. Kemudian baru 1 tahun menjabat, akhirnya dia dilengsarkan. Persis 1 tahun. Persis 1 tahun. Ini sebenarnya bagaimana? Apa yang terjadi? Iya, memang kita sebelah ulas ya, sebenarnya diulas. Ada yang menyebut ini kan tragedi ya. Iya. Tragedi demokrasi di Mesir. Karena presiden yang dipilih secara demokratis, yang baru pertama kali dipilih secara demokratis di Mesir, tapi juga ternyata dilengsarkan juga oleh rakyatnya. Jadi ini bisa disebut tragedi, tapi juga ada yang menyebut paradoks. Ya kan, paradoks karena ya itu tadi, sementara dia itu dipilih, tapi ternyata ketika memerintah dia tidak bisa memenuhi keinginan rakyatnya sendiri. Ya, akhirnya terjadi penggulingan tadi, penggulingan itu. Dan Mas Sigap, ini sebelum menutup jumpa kita dalam Ulas Kompas, apa yang ingin diangkat dari serial Tanah Air ini di wilayah Jambi ini? Iya, namanya Senamat Ulu gitu ya. Ini sebuah desa yang indah di Jambi, sekitar 230 km dari Jambi, yang asri, yang hijau. Airnya masih bening, anak-anaknya ceria, penduduknya ramah, tetapi inilah kita ingin mengangkat ini karena sekarang terancam oleh perusahaan sawit. Perusahaan sawit ini mereka memang mengantongi izin, tapi kemudian kehijauan ini, hutan-hutan itu dibabat, dibabat menjadi gundul, Padahal selama ini penduduk yang berada di Senamat Ulu ini berusaha untuk menjaganya, karena mereka sudah tahu betul bagaimana fungsi dari hutan itu. Dan yang saya suka dari Senamat Ulu ini, mereka ini memiliki hutan adat ya Mas ya. Jadi mereka ketika menebang satu pohon, mereka harus menanam 10 pohon. Ini luar biasa sekali dilakukan oleh muda. Ini malah dengan ada bulldozer ini sudah semuanya habis, tidak hanya secara fisik, tapi nilai-nilai itu jadi tergerus ya, makin hilang nanti. Ini sangat, hal-hal seperti ini ini contoh yang perlu saya kira selalu saja kok ada seperti ini gitu ya. Makanya kita terus angkat. Tentu ini menjadi catatan penting bagi pemerintah juga ya Mas Sigap. Baik, terima kasih Mas Sigap atas ulasannya hari ini. Saudara, Anda dapat membaca informasi selengkapnya dalam Harian Kompas edisi hari Sabtu 6 Juli 2013. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fiba Fitrisia. Sampai jumpa.